Glory, haleluya. Haleluya. Kita sudah dipilih Tuhan dan sudah ditentukan dan sudah didestinasikan karena memang nyata realita di zaman ini. Kita benar-benar mengekspresikan kasih Yesus Kristus, memantulkan, mempraktekkan sebagaimana kasih yang dibawakan oleh Kristus ketika dia datang ke muka. Dan apa yang dia berikan kepada anak-anaknya di zaman dulu, dan harus itu juga dilaksanakan oleh mempelai wanita di akhir zaman. Dan kita adalah suratan-suratan Kristus yang hidup, yang dapat dibaca semua orang. Dan kita adalah sebagai contoh. Dan kita bisa mempraktekkan, memantulkan cahaya tersebut yang berasal dari surga. Kita harus memantulkan, memberikan cahaya-cahaya terang kepada saudara-saudara kita, dari keluarga-keluarga kita, siapapun orangnya. Karena hanya itu saja yang bisa keluar dari dalam hati kita. Hanya sinar yang sempurna. Sebagaimana sinar yang datang kepada Nabi. Sebagaimana awan supernatural, sebagaimana tiang api yang datang kepada seorang Nabi. Itu adalah firman, itu adalah Allah sendiri. Hanya itu yang bisa kita pantulkan dimanapun kita berada. Haleluya. Di luar daripada itu, semuanya adalah seperti Nabi katakan, itu adalah produk sampingan. Itu bagian. Tetapi jiwa yang ada di dalam mempelai wanita, itulah yang akan mewarisi kerajaan yang kekal. Jiwa yang ada di dalam mempelai wanita, yang berasal dari Allah, itulah yang menguasai, itulah yang menguasai seluruh tubuh ini, sehingga pikiran pun yang berada di dalam kepala berasal dari sumber, dari jiwa dan hati kita. Tetapi yang mengontrol adalah kepala sebagai remote untuk memerintahkan kelima panca indera ini, untuk memerintahkan tangan untuk bekerja, bergerak, kaki, dan juga telinga untuk mendengarkan, dan mulut untuk berbicara, hidung untuk mencium, dan lain sebagainya. Tuhan perlengkapi semua, tidak ada yang kurang bagi mempelai wanita, untuk supaya kita pakai bekerja dengan benar-benar di dalam ladangnya Tuhan. Itu prinsipnya. Dan Allah kerjakan semuanya itu di dalam gambarnya Allah sendiri. Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah sendiri. Jadi Allah kerjakan harus sesuai dengan gambarnya. Gambar apa? Karena Allah adalah roh yang sesungguhnya. Jadi roh adalah gambar bagi manusia, roh yang pertama diciptakan oleh Allah sendiri. Jadi sifat dan karakter ketika Allah menciptakan manusia, serupa segambar dengan Allah, tidak ada pikiran yang lain di dalam manusia roh tersebut selain daripada pikirannya Allah. Itulah sebabnya maka tubuh kita ini tidak berdampak untuk kita bawa ke sana. Bagi orang yang hidup, yang percaya kepada Allah dan yang mau taat kepada perintah-perintahnya dan mau melakukannya, harus diubahkan sekejap mata sesuai dengan 1 Tesalonika 4. Harus diubahkan sebagaimana Kristus juga diubahkan. Jadi semuanya akan berakhir. Dunia ini akan berakhir. Siapa saja yang bisa diselamatkan? Hanya orang yang percaya. Biji mata Tuhan dan juga mempelai wanita. Bangsa Israel yang sudah dipilih, 144.000 yang sudah dimateraikan,
dan juga orang-orang yang termasuk di bagian dari bangsa kafir yang mau menerima pesan, yaitu pesan kehidupan, roti sendiri yang keluar daripada mulut Allah. Karena pesan itu tidak berasal daripada manusia. Hal yang sama juga di zaman dulu, pesan itu berasal dari Allah. Lalu manusia mau mendengarkan dan mau melakukannya, maka mereka akan diselamatkan. Tetapi patokannya adalah harus sesuai dengan standar. Kembali kepada standar. Harus sesuai dengan jigsaw puzzle-nya. Harus sesuai dengan gambarnya. Lari dari gambar, maka Allah tidak akan mengindahkannya. Haleluya. Jadi kita harus benar-benar mengerti tujuan kita kemana. Itulah sebabnya bagi kita sangat berharga waktu 1 menit. Bukan berarti hanya setengah jam, 1 jam, 2 jam. 1 menit kalau itu tidak berarti bagi kita, maka semua pekerjaan akan sia-sia. Kenapa dikatakan 1 menit, 1 detik? Karena Allah mengubahkan mempelai wanita hanya 1 detik. Tidak ada koma. Haleluya. Hanya 1 detik. Mempelai wanita diubahkan oleh Allah sendiri. Jadi pekerjaan kita pun, kalau kita duduk, kalau kita berjalan, harus bekerja terus. Ya, memori pikiran kita. Sebelum kita melangkah harus terlebih dahulu memikirkan hal-hal apa yang harus kita kerjakan. Kalau tidak, contohnya mau pergi ke ladang. Masa kita nggak memikirkan terlebih dahulu apa yang harus kita kerjakan di ladang tersebut? Kalau kita sudah menyediakan dan memikirkan terlebih dahulu, maka kita akan menyediakan cangkol, parang, dan lain sebagainya. Sehingga sampai pun di ladang tersebut tinggal kerja karena alat-alat tersebut sudah kita sediakan untuk keperluan di lapangan tersebut atau di lokasi tersebut. Hal yang sama juga, kalau kita tidak mengerjakan segala hal apa yang diperintahkan oleh Kristus untuk kita kerjakan, untuk supaya kita bawa, untuk supaya kita bisa bawa kepada kerajaan yang kekal, maka kita jangan diharap sampai kepada tujuan ke tanah perjanjian tersebut. Haleluya. Tuhan sudah berikan semuanya. Material sudah dipersiapkan. Hal-hal rohani sudah dipersiapkan untuk kita kerjakan. Masa kita tidak tahu dari mana, ya, dan bagaimana cara untuk supaya bisa masuk surga? Haleluya. Masa kita mau sekolah, ya, tiba-tiba sudah jam sekian. Masa kita pada waktu itu, pada tepat di mana kita mau berangkat, memikirkan hal atau alat-alat kita untuk kita bawa ke sekolah. Pasti ada tertinggal, pena, ya, buku, dan lain sebagainya. Tetapi sebelum kita berangkat, maka kita memperhatikan apa yang harus kita perlukan nanti di tempat tersebut, maka kita akan menyediakannya. Maka sekalipun pelajaran, mata pelajaran yang harus dibahas nanti di sana, kita harus pelajari terlebih dahulu supaya kita bisa tenang ketika kita sudah sampai di sekolah kita. Hal yang sama juga, kalau memang kita tidak tahu dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya, di kitab Kejadian itu apa? Keluaran itu apa? Imamat itu apa? Bilangan dan ulangan apa? Sampai kitab Wahyu. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita adalah seorang Kristen yang sejati? Kalau hanya kita tahu, kalau hanya sekedar kita tahu, ya, seperti periuk, kuali. Semua orang-orang tahu apakah itu periuk, apakah itu kuali. Ya. Tetapi dengan jelas kuali itu tidak tahu dan tidak mengerti untuk apakah kuali itu atau periuk itu digunakan. Haleluya. Glory. Kalau kita mengerti
Apakah yang ada di tangan oleh Musa? Sebuah tongkat ada di tangannya. Kalau Musa tidak mengerti bahwa tongkat itu digunakan untuk apa, maka dia adalah gagal seorang nabi. Tetapi sebatang tongkat bisa bertujuan dengan berbagai macam tujuan, yaitu untuk membakar kepada air untuk supaya menjadi darah dan membelah laut, ya, dan memukul batu untuk supaya keluar air dari batu karang tersebut. Sebab tangan tidak bisa memukul batu tersebut supaya keluar air, dan tidak bisa meminjam tongkat yang lain. Haleluya. Jadi kalau kita meminjam, ya, bertanya-tanya kepada orang, oh ya, bagaimana kira-kira supaya kami sekeluarga bisa masuk kerajaannya kekal? Padahal Alkitab ada di tangannya. Masa dia tidak tahu jalan? Haleluya. Sedikit pun kalau orang yang sudah dapat mengerti dan mendapatkan pewahyuan akan tahu apa yang harus dia lakukan di dalam Alkitab. Haleluya. Banyak yang namanya mengenal Kristus, padahal Kristus itu tidak tahu siapa kepribadiannya. Oh ya, kami tahu dan kami mengenal Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4 mengatakan, jangan kamu berkata bahwa kamu mengenal Kristus, padahal kamu tidak melakukan perintah-perintahnya. Kalau kamu berkata bahwa kamu mengenal Kristus, padahal kamu tidak menuruti perintah-perintahnya, kamu adalah seorang pendusta dan di dalam kamu tidak ada kebenaran. Tidak bisa hanya menyebut saja. Percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, tetapi tidak percaya kepada Allah. Arti percaya adalah melakukan firman-Nya. Amen. Itulah arti percaya. Di mana tertulis 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Aku percaya dengan konstitusi dan aku percaya kepada undang-undang. Aku percaya kepada pihak kepolisian. Ya, tetapi melanggar hukum, mencuri, membunuh, ya, melakukan hal-hal yang ilegal, bertentangan dengan undang-undang tersebut. Apa dampaknya? Maka dia akan ditangkap dan jatuhkan hukuman dan dimasukkan ke dalam penjara. Hal yang sama juga, jika orang percaya kepada firman Tuhan padahal tidak melakukan, tunggu saatnya. Ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, maka mereka akan dibawa kepada penghakiman. Itu tidak beda. Supernatural, ya, natural, spiritual, ya, tidak berbeda. Jasmani, ya, dan rohani, semua ada contoh dan prakteknya. Haleluya. Bagaimana mungkin hal-hal yang ada di dunia ini pun tidak dapat dilihat? Bagaimana mungkin caranya bisa dia akan bisa melihat hal-hal yang ada di surga? Tidak akan dapat melihat. Haleluya. Kalau kita pintar untuk membaca, ya, hati orang dan pikiran orang, padahal kita gagal untuk membaca hati dan pikiran kita, gak ada gunanya. Itulah yang dikatakan, kamu melihat, ya, sebesar kayu, apa namanya, ada di kelopak matamu, di kelopak mata orang. Padahal ada sebesar balok yang besar ada di kelopak matamu juga nggak dapat kau lihat. Kita mengatakan bahwa bahwa orang yang kita lihat itu adalah buta. Padahal kita juga buta sendiri.
Dan tidak akan bisa zaman Laodikia, Wahyu 3 ayat 17 mengatakan, ya, kau adalah suam-suam kuku dan tidak panas dan tidak dingin. Mungkinkah Laodikia mengatakan demikian kepada Laodikia tersebut? Mungkinkah Wahyu, ya, Wahyu 3 ayat 17 mengatakan kepada Wahyu 3 juga ayat 17? Enggak mungkin. Jadi enggak berlogika. Itulah sebabnya setiap pesan, apabila seseorang tidak menerima pesan Kristus di setiap zamannya, artinya menerima seorang utusan, Amos 3:7, pekerjaan semua akan sia-sia. Haleluya. Kalau salah seorang direktur, ya, memerintahkan untuk kepada mandornya, contoh seperti mobil, coba jemput dulu ke desa sana, ada sewa kita ada di situ 4 orang, coba jemput. Direktur yang mengatakan mobilnya turun. Yang 4 orang ini mempunyai tujuan, hanya satu tujuan. Kalau memang, ya, orang keempat ini tidak mau, yang 4 orang ini tidak mau masuk ke dalam mobil tersebut, pasti otomatis dia akan tinggal. Hal yang sama juga, pesan yang dibawakan oleh seorang nabi di akhir zaman, untuk supaya kita kerjakan, untuk supaya kita taati, untuk supaya kita lakukan setelah kita mendengar, maka kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan juga. Haleluya. Jadi itulah sebabnya kita harus selalu dimatangkan oleh firman. Karena firmanlah yang bisa mematangkan kita. Tidak bisa yang lain. Hanya firmanlah yang bisa mematangkan kita. Karena kita tahu bahwa firman adalah, ya, terang. Untuk mau menghangatkan benih tersebut. Haleluya. Atau untuk menghangatkan gandum tersebut. Untuk supaya benar-benar bisa sampai matang. Sampai kepada penuaian. Haleluya. Kalau kita berbicara tentang ini, maka kita akan mengingat Yesus Kristus yang sedang membasuh darah kita. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Dari kitab Imamat 12 ayat 4. Dan kita sudah membahas ayat tersebut minggu kemarin. Dan judul, ya, atau subjek kita pada waktu yang indah ini adalah di atas sayap, ya, seekor merpati putih salju. Imamat 12 ayat 4. Kita bacakan. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tetapi jika ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu. Sama seperti pada waktu ia mencemari kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Ayat 6. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapusan dosa ke pintu kemah pertemuan, dengan menyerahkan kepada imam. Dan kita lihat juga di Wahyu 20, di Lukas 2 ayat 22, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Haleluya.
Dan juga di Lukas 2 ayat 24 dikatakan, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Haleluya. Apa yang dikatakan di situ dan apa tujuannya ya firman tersebut? Itu adalah sebuah persembahan untuk penghapusan dosa. Haleluya. Untuk penghapusan dosa. Tetapi ya, penghapusan dengan pengampunan. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya anak manusia. Silakan duduk. Haleluya. Jadi dulu dipakai sebagai ya pendamaian. Itu dipakai sebagai pendamaian, dan di dalam pendamaian bagi dosa seekor merpati. Haleluya. Seperti ya, atau seorang penyakit kusta itu adalah sebagai simbol dosa. Harus dibawa 2 ekor merpati. Di mana merpati tersebut ya disembelih. Haleluya. Yang kepalanya, gimana lah kalau menyembelih seekor burung? Dipulas kepalanya seperti ini. Baru potonglah lehernya. Ketika darahnya keluar, ya, maka darahnya akan dicurahkan ke atas tanah, atau darahnya tercurah di atas tanah. Haleluya. Lalu yang satu juga dilepaskan. Ketika yang satu dilepaskan, darahnya akan tercurah ke burung yang satu tersebut atau ke merpati yang satu tersebut. Ada satu pasang. Haleluya. Jadi dibalikkan dan dicurahkan darahnya pada merpati yang satunya. Dan kemudian merpati yang satunya itu dilepaskan. Dan ketika merpati itu terbang, dia membasahi tanah dengan darah dan pasangannya itu. Dan darah itu ya berseru kepada Allah, kudus, kudus, darah yang berseru. Kita ingat darah Habel ketika dia dibunuh. Darah itu berseru kepada Allah. Haleluya. Apa yang dimaksudkan di situ? Tujuannya apa? Simbolnya apa? Bahwa darah Kristus dicurahkan bagi kita untuk mengampuni dosa kita. Haleluya. Merpati tersebut terbang. Bagi siapa? Bagi mempelai wanita. Dosa kita disucikan lewat darah Kristus. Lalu siapa yang berkata, kudus, kudus? Mempelai wanita. Haleluya. Jadi, ya, penebus kaum kerabat kita adalah Yesus Kristus. Sahabat yang mati, disembelih, dipercikan atas kita, sehingga kita dapat bebas. Sehingga kita pun berseru, kudus, kudus bagi Tuhan. Itu adalah sebuah perlambang. Di zaman dulu harus membawa korban sembelih. Jadi merpati itu ya adalah menyimbolkan kasih. Amin. Menyimbolkan kasih. Haleluya, seperti yang saya terangkan minggu kemarin. Di dalam merpati tidak didapati sedikit pun empedu, karena merpati memiliki empedu. Artinya bahwa di dalam mempelai wanita, di dalam Kristus tidak ada kepahitan. Haleluya. Menderitakah? Menderita. Masalah jasmani. Kristus pun menderita. Mempelai wanita juga menderita. Tetapi di kerajaan yang kekal, maka kita tidak pernah sedikit pun mendapatkan kepahitan. Amin.
Haleluya. Glory. Di Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah kau mati. Tetapi kita lihat jawabannya adalah di Kejadian Alam ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu adalah jawabannya. Mendapatkan kasih karunia. Kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan? Karena Allah tidak akan mau kehilangan anaknya. Haleluya. Apa yang saya katakan pertama kali? Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Jiwa. Jiwa berasal dari Allah. Allah tidak mau kehilangan jiwa yang Dia ciptakan atau yang berasal daripada Allah sendiri. Apa kalau orang percaya sudah ada di dalam pikirannya sebelum dasar dunia ada? Jawabnya sudah ada. Haleluya. Jadi sedikit pun ya tidak ada yang bisa hilang dari dalam pikirannya Allah kalau sudah dipilih sebelum dasar dunia atau sudah ditentukan. Haleluya. Kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia? Hanya dialah yang didapati melakukan hal-hal yang baik dan yang akan mau mengerjakan pekerjaannya Allah sesuai dengan programnya sebelum dasar dunia ada. Hanya dia seorang dirilah yang mau taat untuk bekerja 120 tahun membangun Batra. Haleluya. Sesuai dengan jigsaw puzzle-nya, sesuai dengan gambarnya Allah sendiri. Tidak boleh lari dari situ. Karena Tuhan tahu bahwa Dia memiliki kesabaran. Haleluya. Di Kejadian 7:11 dikatakan pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang ke-7, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat. Dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Haleluya. Dan di ayat 16 dikatakan, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dan segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu Batra itu di belakang Nuh. Haleluya. Kenapa Allah memasukkan segala binatang yang berpasangan? Kenapa Allah yang memasukkan segala burung ke dalam Batra berpasangan? Baik itu yang menjalan, ya, baik itu yang bersayap, baik itu ya berkaki 4, berkaki 2 dan lain sebagainya. Pokoknya berpasangan. Haleluya. Jadi nggak pernah Allah menciptakan nggak sepasang, nggak ada jalannya itu. Kalau nggak ada pasangannya Kristus, yaitu mempelai wanitanya, lalu kenapa dikatakan bahwa mempelai laki-laki adalah Kristus? Kalau ada mempelai laki-laki, berarti ada mempelai wanita. Jadi harus satu pasang. Haleluya. Kalau tidak ada sang penebus kaum kerabat kita, maka dosa kita tidak akan bisa diampuni siapapun orang yang ada di muka bumi. Hanya Dia sendiri, si pencipta tersebut. Jadi itulah sebenarnya manusia nggak boleh macam-macam. Oh, saya pintar, bisa saya merakit ini, bisa saya membuat pesawat jet, bisa saya membuat bom, bisa saya membuat ini dan lain sebagainya. Omong kosong semua. Semua itu akan berakhir. Haleluya. Jadi apa yang harus kita cari di muka bumi? Satu-satunya adalah
kita harus mencari dan harus masuk melalui pintu tersebut. Amin. Haleluya. Pernahkah Musa ya di dalam sejarah atau di dalam Alkitab masuk melalui pintu yang lain? Hanya ada satu pintu ke dalam Batra. Haleluya. Siapa yang membuka, siapa yang menutup? Allah sendiri. Siapakah pintu tersebut? Adalah Kristus. Siapa yang dapat membuka dan menutup? Adalah Kristus sendiri. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Jadi kita lihat, berbicara tentang Batra, berbicara tentang Nuh. Kalau sudah berbicara tentang Batra dan Nuh, siapakah yang membawa pesan kepada Nuh? Adalah merpati. Kenapa Allah memakai merpati untuk membawa pesan kepada Nuh? Karena merpati adalah perambang Roh Kudus. Seorang nabi tidak akan bisa menyampaikan pesan daripada Allah sendiri kalau tidak Roh Kudus masuk di dalam dia untuk mengucapkan firman yang keluar daripada mulut nabi. Kenapa merpati membawa pesan kepada Nuh? Iya. Ketika dia melepaskan merpati ya dari atas Batra tersebut. Ketika dia melepaskan, lalu merpati itu terbang. Dan apa yang dibawakan pesan? Dan kabar apa yang dia bawakan kepada Nuh? Kabar sukacita. Haleluya. Apakah kabar sukacita? Air surut. Sudah kembali damai. Air sudah surut. Dan dia membawa sehelai daun zaitun di paruhnya. Dibawa kepada Nuh. Glory! Haleluya! Terpujilah nama Tuhan. Sudah berakhir penghukuman. Sudah berakhir penghakiman. Haleluya. Bisakah kita damai lagi? Bisa damai lagi. Damai yang dibawa oleh merpati tersebut ketika dia menunjukkan. Lalu Nuh mulai membuka. Ya. Dan dia melihat dari atas, rupanya benar apa yang dibawakan oleh merpati sebagai tanda tersebut. Bahwa murka Allah sudah surut. Haleluya. Glory. Empat 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat Batra itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Melampung tinggi dari bumi. Ketika orang-orang di dalam Batra mereka tidak pernah lapar dan haus. Mereka tenang, nyaman. Ketika manusia, orang-orang percaya ada di dalam Kristus, akan mendapatkan ketenangan. Tidak ada kegelisahan. Haleluya. Tidak ada penyakit. Ketika tiba saatnya nanti, semua orang percaya bersama-sama dengan Kristus di kerajaan Yerusalem yang baru. Haleluya. Jadi, gunung apapun yang paling tinggi, ya, semua ditutupi oleh air tersebut. Tidak ada yang nampak. Bagaimanapun tingginya pohon, tidak ada yang nampak. Semua ditutupi. Kita bayangkan. Kita bayangkan dunia ini ditutupi oleh air. Haleluya. Gempa aja datang. Ya, orang sudah berteriak-teriak, Tuhan tolong kami, tolong Tuhan.
Jangan biarkan kami mati Tuhan pada saat ini. Kalau memang orang tidak tahu bahwa gempa akan datang, bahwa perang dunia ketiga akan datang, berarti dia tidak tahu apa itu Alkitab. Oh, perang sekarang antara Palestina dan Israel. Loh, emangnya kamu tidak tahu bahwa sudah ada itu di dalam Alkitab? Sejarah mengulangi dirinya sendiri. Haleluya. Tetapi karena manusia sudah jauh daripada firman Tuhan, maka mereka tidak tahu pertanda apa yang sedang datang, ya, pada hari-hari. Selalu Tuhan tunjukkan, ya, sebuah pertanda, tetapi orang-orang tidak mengerti akan hal itu. Hanya membahas perang sekarang gak berhenti-henti antara Israel dan Palestina, dan juga negara-negara yang lain sudah dipengaruhi oleh negara ini dan negara itu. Haleluya. Kalau dapat saya bantu, apakah saya ingin membantu? Hanya satu yang bisa kita ucapkan dan kita lakukan. Itu keluar daripada mulut kita. Apakah itu? Hanya lewat doa. Tidak ada yang lain. Haleluya. Hanya lewat doa. Masalah penentuan yang sudah ditentukan Tuhan tidak akan bisa digeser oleh manusia. Haleluya. Itulah kita bersyukur. Kenapa kita mau menerima pesan yang sesungguhnya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes. Untuk apa? Dibersihkan. Untuk apa? Satu jawabannya. Domba harus terlebih dahulu dibersihkan supaya disembelih. Harus dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu baru dituntunlah ke tempat penyembelihan. Bagaimana dengan kita? Harus dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa supaya bisa masuk kepada kerajaan yang kekal. Kalau tidak seorang pun. Haleluya. Yesus harus dibaptis terlebih dahulu. Karena itu sudah hukumnya. Kalau sudah hukum, loh, emangnya Yesus itu perlu dibaptis ya? Dia memiliki dosa. Loh. Kristus tidak pernah memiliki dosa. Tetapi dia menjadi seorang yang memiliki kesalahan dan dosa kita yang ada di dalamnya. Dialah yang sanggup memikul. Manusia tidak akan sanggup memikul dosanya sendiri. Jadi Kristuslah yang memikul dosa manusia. Kesalahan dan dosa manusia, itulah sebabnya dia dibaptis oleh Yohanes. Baru dituntunlah, dibawalah dia ke Kalvari. Dia disembelih di sana. Mencurahkan darahnya untuk menyucikan dosa kita, seperti yang saya katakan merpati yang sepasang tadi. Haleluya. Gak ada yang namanya kalau istrinya pun salah lalu dimasukkan, ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Kalau suaminya nyenyak tidur di dalam rumah, itu bukan suaminya. Hal yang sama juga, kalau ada kesalahan anaknya ditangkap dan dimasukkan ke penjara, ayah dan ibunya pun tidak akan nyenyak tidur. Kalau nyenyak tidur, itu bukan seorang ayah dan seorang ibu. Manusia yang memiliki dosa, kesalahan dan hal-hal kenajisan, Allah menjadi daging
Dan dia tidak mau tenang di kerajaannya, di tatanya. Pikirannya selalu tertuju kepada manusia yang diciptakan tersebut. Lalu dia turun menjadi daging dan tinggal di antara kita hanya untuk menebus kita. Di dalam Kristus tidak ada ketenangan sebelum mempelai wanitanya ditebus oleh darahnya. Haleluya. Bagaimana mungkin seorang ayah dan ibu kenyang menikmati makanan yang enak, sedangkan anak-anaknya pun kurang makanan? Itu bukan seorang ayah dan suami. Jadi Allah adalah sang pengasih yang mau mengorbankan dirinya. Ya, yang mau mengorbankan dirinya. Sehingga dia taat dibawa pada penderitaan. Dia diejek, ya, dia dianiaya dan lain sebagainya. Haleluya. Dan kita tahu bahwa ya selama 40 hari 40 malam gak berkurang-kurang airnya. Selama kita bayangkan selama 40 hari 40 malam. Tetapi ketika tiba saatnya, angin mulai berhenti. Air mulai surut. Haleluya. Jadi muka Allah itu mengerikan. Jadi kasihnya murni dan ilahi. Dan murkanya sama ilahinya. Sama ilahinya seperti kasihnya. Karena dia harus melaksanakan penghakiman karena dia adalah seorang hakim. Ya, amin. Haleluya, dia adalah seorang pemberi hukum. Karena kita tahu dan ya, hukum tanpa hukuman bukanlah hukum. Jadi harus ada sebuah hukuman bagi hukum itu. Haleluya. Kalau kita melanggar hukum-hukumnya Allah, itulah saatnya kita harus membayar hukuman tersebut. Kejadian 8 yang 6, sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Dan di Lukas 9 ayat 62 dikatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Haleluya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nuh? Ya, sesudah lewat 40 hari, jadi dia membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu, yang di atas, yang di mana merpati tadi dilepaskan dari situ. Bagaimana perasaan Nuh? Bagaimana pikirannya? Dia bersyukur. Amin. Tuhan, rupanya Engkau memberikan kesempatan bagiku. Lalu dia mengingat bagaimana janji Allah kepada Abraham. Pernahkah Allah gagal menepati janjinya dan tidak menepati janjinya? Tidak. Kalau Nuh melihat ke belakang dan dia mengingat, ya, Abraham, Allah berfirman, lihatlah ke bintang dan lihatlah ke pasir. Bagaimana mungkin Allah tidak menggenapi janjinya? Ketika Allah keluar dari bahtera dan melihat sekelilingnya, terima kasih Tuhan. Benar yang kau katakan, seperti janjimu kepada Abraham, nenek moyang kami. Haleluya, glory. Ya, semuanya dulu sudah ada dalam pikirannya Allah. Kitab ayat yang paling tertua di dalam kitab sebelum ini tertulis, ya, atau kitab yang paling tertua di dalam Alkitab sebelum ini tuliskan adalah Ayub.
Itulah kitab yang paling tertua. Haleluya. Bahkan sebelum Allah menciptakan dasar manusia, dasar bumi ini. Loh, emangnya Ayub sudah lahir pada waktu itu? Ketika Allah meletakkan dasar dunia, mengukur, ya, mengukurnya. Allah berkata, Ayub, di mana kau ketika aku meletakkan dasar dunia ini atau mengukur dunia ini? Haleluya. Jadi sudah ada dulu di dalam pikirannya Allah, namanya. Yang lebih, ya, kalau disesuaikan dengan pikiran manusia, itulah sebabnya rencana Allah gak bisa dipungkiri oleh manusia. Sekian banyak, ya, sekian banyak binatang dan burung dan lain sebagainya, baik yang berkaki 4, berkaki 2 yang menjalar dan semuanya dimasukkan ke dalam bahtera. Nuh nggak pernah sedikit pun memasukkan makanan ke sana. Ham, Sem, Yafet, sini dulu. Apa ya? Kerjamu siapkan makanan gajah. Karena kita nanti harus berapa puluh, sekian puluh hari dan sekian puluh malam nanti di dalam bahtera. Kerjamu siapkan dulu daun-daunan atau rumput dan lain sebagainya untuk makanan gajah. Itu pekerjaanmu. Kau unta, ya. Lalu kau siapkan dulu makanan singa. Kau siapkan dulu makanan ini. Agak cukuplah bekerja. Hanya 8 orang yang ada dalam bahtera. Padahal yang masuk dalam bahtera udah beribu. Tetapi selama binatang tersebut ada di dalam bahtera, mereka nggak pernah sedikit pun memulas perutnya karena kelaparan atau haus. Nggak pernah. Mereka selalu kenyang terus. Haleluya. Dan satu ekor pun gak pernah membuat kotoran di dalam bahtera. Namanya orang gak makan. Semua ikan gak makan. Jadi bagaimana mungkin ada kotoran di situ dalam bahtera? Jadi apa yang membuat mereka kenyang adalah kuasa Allah. Amin. Haleluya. Sepertinya mereka itu ada di dalam surga. Ketika nanti kita ada di kerajaan yang kekal, kita akan kenyang dan tidak pernah lapar. Amin. Selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya kalau mempelai wanita ada dalam Kristus, nanti di kerajaan yang kekal, di mana kamu berada, aku pun berada, tidak akan pernah memiliki kelaparan, penyakit, kesusahan, dan lain sebagainya. Berarti, ya, kalau kita sudah memiliki tubuh teofani, tidak akan memiliki sampah. Kalau kita memiliki tubuh jasmani, kita akan memiliki sampah. Pakaian sudah tua, dibuang. Sudah robek-robek. Kalau kita makan, ya, harus ada ekor. Tetapi kita lihat di dalam baterai. Haleluya, glory. Dan sekalipun ada singa, ya, ada harimau di sana, mereka sama-sama tidur dengan atau dengan kelinci, ya, atau kijang, binatang apapun, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa menentang kalau memang sudah ada mempelai wanita di dalam satu tubuh, yaitu di dalam tubuh Yesus Kristus. Kenapa? Karena hanya satu tujuan, karena hanya satu pekerjaan, yaitu firman Tuhan. Amin. Itulah tandanya mempelai wanita. Itulah standar, ya, pikiran mempelai wanita.
setiap orang percaya. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory. Dan saya sudah tunggu tadi sedikit ya. Di Matius 11 ayat 11 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Dan kita baca lagi kita jelas apa dimaksudkan di situ. Amstika 7 menerangkan sesungguhnya Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya itu para nabi. Nah, kenapa dikatakan demikian? Di Matius 3 ayat 11 berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya. Glory. Membaptis kamu dengan Roh Kudus. Roh Kudus tadi perlambang, merpati tadi perlambang Roh Kudus. Haleluya. Api, kita tahu. Kalau sudah berbicara api, kita mengingat akan Musa di Gunung Sinai. Apakah api yang menyala di semak tersebut bisa membakar semak tersebut? Tidak. Haleluya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya. Jadi Ibrani 7 ayat 26 berkata, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Siapa yang dikatakan yang maksudkan adalah Yesus. Ayat 27 yang tidak seperti imam-imam besar yang lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. N besar sebagai dirinya sendiri. N besar berarti Yesus Kristus. Dia adalah persembahan korban tersebut. Jadi semuanya, ya, binatang dan lain sebagainya dipersembahkan dulu sebagai perlambang. Seperti merpati tadi. Tetapi wujud nyatanya, karena tidak ada seorang pun di muka bumi yang bisa mengampuni dosa manusia selain daripada Dia sendiri. Karena Dia yang menciptakan manusia. Itulah sebabnya Dia turun. Itulah sebabnya harus seorang yang kaya, yang diakui oleh orang-orang tersebut, yaitu seperti Boas, penebus kaum kerabat yang terdekat bagi Naomi dan Ruth. Semua perlambang di perjanjian. Haleluya. Kalau orang sudah mempunyai pewahyuan dan benar-benar mengerti dan menerima Roh, maka dia akan mengerti apa tujuannya. Dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Sehingga tampillah di kitab Matius sampai Wahyu. Ya, wujud nyatanya semua ditunjukkan di sana, diberitahukan kepada kita.
Dan dikatakan tadi, ya, membuka kasusnya saja pun aku tidak layak. Haleluya. Dia bisa membaptis. Tetapi siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Yesus. Dialah yang memberikan roh. Dialah memberikan api untuk membakar kesalahan dan dosa dan menyucikannya lewat darahnya. Haleluya. Jadi kita perhatikan ya, ketika dia dilahirkan dalam bayang-bayang gereja. Haleluya. Dan kita ingat ketika Yesus Kristus lahir di Bethlehem, di sebuah palungan tersebut, hanya siapa yang bisa mengenal mereka, dan hanya siapa yang tahu bahwa bintang itu, ya, yang ada di sana, di sanalah lahir seorang penyelamat, yaitu Yesus Kristus, Mesias sesuai dengan janji. Hanya siapa yang tahu? Hanya orang Majus yang mengerti dan tahu melihat bintang tersebut. Haleluya. Jadi kita pun tahu, ya, zaman apa yang sedang kita hidupi. Dunia ini mau kemana? Tujuan manusia ini mau kemana? Apa yang sedang terjadi di zaman ini? Haleluya. Berarti kedatangan Kristus sudah dekat. Berubah sikap dan hati dan pikiran. Perjuangkan kemanapun kita pergi, tetap perjuangkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Karena ini tidak akan bisa gagal. Kalau ini ada di dalam hati dan pikiran kita, maka kita pun tidak akan bisa gagal. Dan tidak akan bisa digeser oleh manusia manapun. Haleluya. Glory. Kalau memang Tuhan sudah menentukan sebagaimana bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir, ya, Tuhan sebelum menentukan tempat bagi mereka untuk